Shalom buat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini saya mau berbagi kasih melalui kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari, yaitu yang terambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini saya memberikan tema kepada kita semua, yaitu jika kamu tahu berbicara yang baik, mengapa kamu harus berkata yang jahat? Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak di dunia ini orang tahu mengucapkan hal-hal baik dan juga tahu mengucapkan hal-hal jahat. Tetapi yang saya bahas pada hari ini, mengapa jikalau memang kita tahu hal yang baik atau perkataan-perkataan yang baik, kenapa kita selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati untuk orang lain? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk membelajar satu tema, yaitu kita harus belajar mengucapkan perkataan yang menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, mulut ini bisa mengandung berkat dan juga bisa mengandung kutuk. Ada dua hal. Nah, tetapi begitu banyak orang lebih banyak menggunakan perkataan yang buruk daripada yang baik. Contohnya, mulut ini orang tua sering mensumpahi anaknya, mencaci maki anaknya, melalui dia mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Kenapa? Bukankah orang tua tersebut tahu bahwa itu hal yang tidak baik? Tetapi kenapa dia harus keluarkan dari mulutnya? Apakah karena dia begitu marah terhadap anaknya? Atau apakah karena dia begitu kesal kepada anaknya? Seharusnya sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya, bukan dengan perkataan yang tidak membangun untuk anaknya. Bahkan ada yang mengatakan anaknya dasar tolol, dasar bodoh. Ini perkataan yang tidak baik. Ini adalah perkataan yang jahat di mata manusia dan juga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang tua dan juga saudara yang masih muda, sama seperti saya, mari kita menggunakan perkataan yang baik. Kadangkala kita ini sebagai manusia seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain. Kita berpikir ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak membangun itu, kita sudah puas, sedangkan hati Tuhan sangat sakit ketika kita mengucapkan perkataan seperti itu. Jadi, mari ketika kita mau berbicara, kita mengucapkan sesuatu hal yang baik. Jika kita tahu itu hal yang baik, nyatakanlah hal yang baik. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jika kamu menabur kejahatan, yang jahat itu yang akan kamu tuai. Jika kamu menabur kebaikan, yang kamu tabur adalah kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ada 3 poin yang saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang kelima tadi bahwa lidah adalah yang terkecil, tetapi sangat berbahaya. Kenapa? Saya mengatakan lidah itu sangat terkecil tetapi sangat berbahaya. Kalau lidah ini tidak kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, hanya pekerjaan-pekerjaan kegelapan, maka pasti kita akan selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak membangun iman kita sendiri. Pasti kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, ketika kita mengucapkan perkataan kotor untuk kepada orang lain, mungkin bagi kita sudah puas, sudah senang, dan masalah kita sudah selesai. Sedangkan kita sedang mengalami rasa sakit batin kita di dalam diri. Kenapa? Saya mengatakan hal demikian. Karena kita tertekan sehingga kita ucapkan hal demikian. Apakah masalahmu sudah selesai? Belum. Jika kamu tidak menggunakan lidahmu dengan baik dan tidak berdoa kepada Tuhan, masalah akan terus datang, masalah akan terus menantang kita. Tetapi kita tidak bisa dipulihkan jika kita tidak berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lidah ini sangat kecil, tetapi namun mengendalikan seluruh tubuh kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan lidah, maka kita yang akan diatur oleh lidah. Karena lidah walaupun kecil, tetapi sangat membahayakan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, lidah ini kita tahu bahwa begitu banyak lidah orang-orang yang tidak baik menurut di pandangan kita, yang menyakitkan hati, bahkan ada juga yang bunuh diri karena lidah. Karena perkataan-perkataan yang keluar dari lidahnya tidak membangun orang tersebut. Saudara-saudara, mari kita gunakan lidah dengan baik untuk membangun pribadi orang tersebut, dan orang itu bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kita melihat yang kedua, lidah adalah api. Kenapa saya berkata lidah adalah api? Kalau kita melihat ayat yang ke-6 di situ, bahwa lidah ini menyangkut api. Jika api walaupun kecil, tapi kalau tidak dipadamkan, maka akan membakar seluruh hutan. Api sangat berbahaya. Lidah ini paling kecil, tetapi jika kita tidak kendalikan untuk hal-hal yang baik, maka akan banyak membuat masalah. Jadi gunakanlah lidah dengan baik
agar hidup Anda menjadi berkat, agar hidup Anda diberkati. Tetapi jikalau kamu tidak menggunakan lidahmu yang baik, maka celaka kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lidah, kalau kita melihat api, sekalipun kecil, kalau kita sudah membakar kotoran, dan kita biarkan masuk ke hutan, hutan itu akan terbakar semua. Apa yang terjadi? Maka di situ akan bersih. Api sangat berbahaya sekali. Lidah begitu juga. Si orang membawa kapal, yang dia bawa adalah benda yang sangat begitu besar, tetapi dia bisa mengendalikan dalam kapal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu caranya. Begitu juga lidah. Lidah salah satu anggota yang kecil, namun dia bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara-saudara, kita perhatikan selanjutnya poin yang ketiga, yaitu waspadalah dalam berbicara, karena lidah ini adalah api. Jikalau kita berbicara tidak berwaspada, tidak berpikir dulu untuk kita mengucapkan sesuatu hal, hanya main tancap-tancap saja, membuat orang lain sakit hati, maka peperangan akan terjadi. Kenapa? Ada orang yang tidak suka dicaci maki. Kenapa? Karena dia tidak pernah juga dicaci maki. Kemungkinan itu terjadi. Ada orang yang tidak suka disumpahi, tetapi kita berani mensumpahi orang, sedangkan dia tidak pernah mengeluarkan kata sumpah. Nah, saudara-saudara, jikalau kita mau berbicara kepada sahabat kita, kepada kawan kita, baik orang tua, atau apalagi mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus mengucapkan perkataan yang baik, yang membuat hati Tuhan itu senang, yang membuat hati Tuhan itu bisa menerima akan setiap ibadah kita. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus ini, sebab lidah sangat berbahaya jikalau kita tidak menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita gunakan lidah untuk melayani Tuhan, supaya banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.